Cerita sastra yang ke-308. Novel fiksi Beladiri Pagoda Emas Pancer. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Melihat bendera naga kekaisaran yang berkibar di sekitar Xiao Nunu, mata kepala istana Su Huang menjadi semakin dingin. Jadi kaulah pemuda yang bersekongkol dengan dunia iblis. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Setelah mengatakan itu, kepala istana Su Huang melompat dan membentuk segel dengan tangannya lagi. Bas! Sebuah susunan rune berbentuk seperti kepingan salju terbuka di depan telapak tangannya. Taixuan Ice Palm. Dengan teriakan dingin, Palace Master Su Huang menggunakan jurus mematikannya lagi. Dalam sekejap, telapak es jatuh dari langit dan menghantam keras ke arah Xiao Nunu. Kekuatan telapak tangan ini sangat mendominasi dan mengandung kekuatan es. Terdengar suara bang yang keras dan penghalang bendera naga kekaisaran di luar Xiao Nunu meledak. Detik berikutnya, ribuan roda Dewa Bulan Terang yang berkeliaran di sekitar Xiao Nunu langsung menemukan kekurangannya dan menyerbu ke arah Xiao Nunu satu demi satu. Swiss, Swiss, Swiss. Setiap roda Dewa Bulan Cerah membawa kekuatan mencekik yang mengerikan. Xiao Nunu seperti berada di tengah-tengah banyak roda pisau, tanpa jalan keluar. Namun, tidak ada kepanikan di wajah Xiao Nunu. Tanda ajaib di dahinya muncul, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya langsung tercemar oleh ribuan jejak aura pembunuh. Xiao Nunu mengayunkan pedangnya dan menyapukannya. Minggir, duar, duar, duar. Dalam sekejap, energi pedang berbentuk cincin merah yang indah meletus ke segala arah, dan ribuan roda Dewa Bulan yang cerah semuanya tertiup oleh energi pedang Tai Sang Feng Hua. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Energi spiritual kepala istana Su Huang melonjak di sekelilingnya, dan pada saat yang sama, kekuatan abadi yang besar tercurah, membuat formasi rune berbentuk kepingan salju di depannya semakin mempesona dan indah. Kumpulkan. Kemudian, ribuan roda Dewa Bulan Terang berkumpul menuju istana Master Su Huang pada saat yang sama. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu, roda Dewa Bulan Terang terbang ke formasi rune dan bergabung menjadi satu lagi. Teknik abadi bawaanku, tarian bulan cerah Taixuan. Kepala istana Su Huang mendorong telapak tangannya keluar, dan kekuatan pendorong yang mengerikan meledak. Roda bulan terang yang memancarkan aura dingin terbang keluar langsung dari formasi rune. Ini adalah keterampilan abadi bawaan dari Master Istana Su Huang, yang merupakan kombinasi antara kekuatan abadi dan senjata ajaib abadi. Roda ilahi bulan cerah berputar bagaikan roda es yang indah, menebas Xiao Nunu dengan sikap ingin menghancurkan segalanya. Serangan kepala istana Su Huang sangat cepat, tidak memberi Xiao Nunu kesempatan untuk bernapas. Melihat roda ilahi es dan bulan cerah melesat ke arahnya, mata Xiao Nunu memancarkan cahaya redup, dan dia berkata dengan suara yang dalam, tangan raksasa pembunuh dewa. Wosh! Api ungu keemasan langsung menutupi seluruh lengan kiri Xiao Nunu, dan tangan raksasa pembunuh dewa langsung dikenakan di tangan Xiao Nunu. Darah raksasa yang berharga di telapak tangan itu bagaikan api hitam, menutupi permukaan tangan raksasa pembunuh dewa. Setelah itu, Xiao Nunu mengepalkan kelima jarinya dan dengan paksa menahan jurus bawaan kepala istana Su Huang. Satu kekuatan dapat melanggar semua hukum. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras, menimbulkan suara dentuman keras. Akibat kekerasan tersebut kusut dan menyebar ke segala arah. Gunung dan sungai hancur, istana runtuh, dan air terjun serta sungai di bawahnya terbalik dan mengalir mundur. Bagaimana mungkin? Ekspresi terkejut muncul di wajah kepala istana Su Huang, bagaimana kekuatan fisik anak ini bisa sekuat itu? Ini jelas sesuatu yang tidak dapat diduga oleh kepala istana Su Huang. Kultivasinya jauh lebih tinggi dari tetua agung kuil raksasa. Dia bahkan hanya selangkah lagi dari kaisar abadi tahap tengah. Dengan kekuatannya, dia mampu menghancurkan kaisar abadi manapun yang telah mencapai kesempurnaan, dan bahkan dapat membunuhnya dengan mudah. Namun, setelah berjuang sekian lama, Xiao Nunu masih ulet. Master Istana Su Huang belum menang. Bas! Pada saat ini, fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat datang dari langit di depan. Kepala Istana Su Huang terkejut, dan melihat Xiao Nunu berdiri di langit. Dia dengan cepat menyelesaikan segel dengan tangan kirinya yang mengenakan tangan raksasa pembunuh dewa. Kemudian, sekitar selusin bendera naga kekaisaran yang berkibar di sekitar Xiao Nunu secara bersamaan mengeluarkan cahaya oranye.
Naga kekaisaran telah tiba. Patuhi perintahku, kata Xiao Nunu dengan suara berat. Raungan. Ah! Dalam sekejap, lebih dari selusin naga oranye terbang keluar dari bendera naga kekaisaran. Di bawah kendali Xiao Nunu, semua naga ajaib berkumpul di langit di atas 9 surga, dan kemudian membentuk naga ajaib besar. Raung! Naga oranye itu memancarkan keganasan yang luar biasa. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Setiap sisik di badannya memancarkan cahaya oranye. Seketika itu juga ia menukik turun dan menyerbu ke arah penguasa istana Su Huang. Sambil bergerak, naga oranye itu menyerap aura pembunuh di badan Xiao Nunu, dan pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Kekuatannya langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kepala istana Su Huang mengerutkan kening, tetapi dia tidak berani terlalu ceroboh. Dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya dan perisai es muncul di luar badannya. Duar. Detik berikutnya, naga oranye itu menghantam keras di depan Palace Master Su Huang, menciptakan kekuatan mengerikan yang dapat mengguncang langit dan bumi. Badan Master Istana Su Huang tak kuasa menahan gemetar, dan ia benar-benar terguncang mundur oleh kekuatan ini. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Kepala Istana Su Huang diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, banyak guru dari kuil raksasa juga bergegas ke sini. Semua orang kebetulan melihat adegan di mana kepala istana Su Huang dipaksa mundur oleh Xiao Nunu. Setiap wajah dipenuhi ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Bahkan kepala istana Su Huang tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Bukankah dia baru saja mencapai alam kaisar abadi sempurna? Alamnya sempurna, tetapi itu tidak berarti kekuatan tempurnya juga berada di alam kaisar abadi sempurna. Jangan lupa, tetua agung baru saja dibunuh olehnya. Semua orang bahkan lebih terkejut. Pada saat ini, seseorang berteriak, "Tuan Istana Su Huang, hati-hati di atas." Hah! Hati Tuan Istana Su Huang menegang saat mendengar peringatan dari belakang. Dia mendongak dan melihat Xiao Nunu tiba-tiba muncul di tempat yang lebih tinggi. Pada saat ini, Xiao Nunu mengangkat kaki kanannya. Berdengung. Kehampaan mulai bergetar, dan kekuatan yang besar dan agung berkumpul di bawah kakinya. Kemudian, cahaya rune perak dengan cepat menyebar di kehampaan, dan aura yang sebanding dengan gunung menyelimuti Palace Master Su Huang. Langkah-langkah dewa raksasa yang melangkah ke langit. Wajah kepala istana Su Huang dipenuhi dengan es, dia melotot padanya, "Kau benar-benar diam-diam mempelajari keterampilan unik istana dewa raksasaku. Kau benar-benar pantas mati. Kau berbicara seolah-olah kau bisa membiarkanku pergi jika aku tidak mempelajarinya," kata Xiao Nunu dengan nada sarkastis dan menggunakan jurus pamungkasnya lagi. Langkah langit dewa raksasa. Jiuk Xiao bergetar hebat. Xiao Nunu melangkah turun dengan satu kaki, dan jejak langkah perak besar jatuh ke arah penguasa istana Su Huang. "Jangan sombong." Kepala istana Su Huang mendengus dingin, "Bangkitkan puncak dewa Xuanbing." Duar. Tiba-tiba, gunung-gunung menjulang tinggi satu demi satu di sekitar kepala istana Su Huang. Setiap puncak gunung ditutupi es, seperti es yang tertutup salju yang menusiuk langit. Duar. Langkah langit dewa raksasa Xiao Nunu jatuh dengan keras, tetapi tertahan oleh banyak gunung es. Jejak langkah perak itu disangga dengan paksa di kehampaan. Bahkan kaki kanan Xiao Nunu tersangkut di udara dan tidak dapat melangkah sepenuhnya. Kepala istana Su Huang mensibir, "Kamu baru mempelajari bagian pertama dari dewa raksasa melangkah ke langit ini. Itu tidak berguna bagiku. Benarkah? Kalau begitu lihat lagi." Saat Xiao Nunu selesai berbicara, api kemasan meledak dari badannya, pola peri berbentuk cincin emas muncul di antara alisnya, dan rune misterius muncul di lengannya. Pada saat ini, Xiao Nunu bagaikan dewa, memancarkan aura dominasinya. 1000 kali. Diperkuat. Langkah langit dewa raksasa, diperkuat 1000 kali. Keterampilan unik kuil dewa raksasa ditambah dengan peningkatan kekuatan seni dan hegemoni pancer secara instan, langkah kaki perak itu jatuh dengan keras seperti langkah kaki dewa raksasa kuno. Duar, duar, duar. Gunung es di sekitar Master Istana Su Huang runtuh dengan cepat, dan bahkan ruang di sekitarnya terjepit dan berubah bentuk. Bagaimana ini mungkin? Kepala istana Su Huang tampak terkejut. Kemudian, jejak kaki perak itu jatuh seperti gunung, dengan kekuatan 1000 kali lipat, mengalir turun, dan segala sesuatu di bawahnya berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap.
Duar. Gunung-gunung riyuntuh dan bumi retak, semuanya hancur, dan kekuatan penghancur yang mengerikan menembus bumi dan meletus. Di bawah tatapan tak percaya para murid kuil Dewa Raksasa, Master Istana Su Huang mundur dengan sedikit malu. Napasnya sedikit tidak teratur, dan ada darah mengalir dari sudut mulutnya. Jelas bahwa dia terluka parah. Gunung-gunung riyuntuh, tanah retak, dan Dewa Raksasa melangkah ke langit milik Xiao Nunu mengubah area yang luas menjadi reruntuhan. Penguasa Istana Su Huang muntah darah dan mundur berulang kali. Semua murid kuil raksasa yang menyaksikan kejadian ini terkejut. Penguasa Istana Su Huang juga dikalahkan. Dia benar-benar kalah dari seorang pemuda yang telah mencapai puncak alam Kaisar Abadi. Cepat, cepat dan bantulah Master Istana Su Huang, kata seorang tetua kuil raksasa. Semua orang kemudian bereaksi dan bergegas ke medan perang. Cara anak ini sungguh luar biasa. Dia begitu kuat setelah baru saja mencapai kesempurnaan alam Kaisar Abadi. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Benar, bunuh dia. Kudengar, anak Dewa Serigala, dan kekuatan asli cahaya kemah-teihan, juga ada padanya. Selama kita membunuhnya, kita bisa mendapatkan dua hal ini. Benarkah? Kalau begitu dia pantas mah-tei. Dalam sekejap, serangkaian sosok bergegas menuju Xiao Nunu. Xiao Nunu sama sekali tidak takut. Dia memegang Tai Sang Feng Hua di tangannya dan mulai melawan. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas di antara langit dan bumi, dan satu demi satu sosok ditebas oleh pedang Xiao Nunu. Pertarungan satu lawan satu yang semula tiba-tiba berubah menjadi pertarungan satu lawan banyak dan suasana pun menjadi kacau. Di sebuah gunung terpencil, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, tengah menyaksikan pertempuran di depan dari jauh. Pria ini terlalu kuat, bahkan kepala Istana Su Huang bukanlah tandingannya. Wanita itu tampak terkejut. Pria di sebelahnya juga sangat terkejut. Dia mengepalkan tinjunya dan ekspresinya bahkan lebih rumit daripada wanita di sebelahnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam lelaki itu. Ada apa, kakak? Kenapa ekspresimu seperti itu? Wanita itu menatap orang itu dengan rasa ingin tahu. Lagi pula, pihak lain berada di puncak daftar Raja Surgawi dan daftar dunia 9 provinsi dan telah melihat banyak hal. Bahkan jika dia terkejut, dia tidak akan begitu takut. Ekspresi pria itu tegas, dan dia mengucapkan kata demi kata, dia bukan anggota peringkat surgawi. Apa? Mata wanita cantik itu melebar, ekspresi terkejut, bukan dari peringkat surgawi. Mungkinkah? Peringkat dewa? Tidak, bukan peringkat dewa. Pria itu terus menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak ada di peringkat bumi. Ah! Wanita itu bahkan lebih terkejut, pria ini bukan anggota peringkat Raja Surgawi Jiushu. Lalu dari mana dia berasal? Apakah kamu ingat namanya? Xiao apa? Aku tidak mendengarnya dengan jelas, ada terlalu banyak orang tadi. Xiao Nunu. Ya, sepertinya disebut ini. Heh. Pria itu tertawa datar dan mengepalkan tinjunya lebih erat, dia adalah Xiao Nunu dari medan perang Jiushu. Medan perang Jiushu. Bukankah itu medan perang tingkat rendah? Itulah mengapa aku menganggapnya luar biasa. Seperti yang diketahui semua orang, para jenius dan makhluk tertinggi di alam abadi Jiushu umumnya berkonsentrasi untuk bersaing memperebutkan daftar Raja Surgawi Jiushu, terutama di beberapa negara besar seperti negara bagian Baxing, negara bagian Shanghai, negara bagian Tiansheng, Del. Mereka pada dasarnya tidak akan pergi ke tempat-tempat seperti medan perang Jiushu. Menurut pendapat mereka, tempat seperti itu hanya dapat menghasilkan beberapa kaisar abadi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang melarikan diri dari medan perang Jiushu bahkan dapat membunuh dan melukai kaisar abadi yang abadi. Sungguh tidak dapat dipercaya. Duar. Semakin banyak penguasa kuil raksasa bergegas ke medan perang. Xiao Nunu bertarung melawan banyak musuh sendirian, dan dunia pun berlumuran darah. Ying Jinhuan, Yan Ying, Yin Fengqi dan lainnya di belakang sangat cemas saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Xiao Nunu menghadapi terlalu banyak musuh. Ayo kita kembali dan membantunya, kata Yan Ying dengan cemas. Ying Jinhuan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, kita hanya akan menjadi beban baginya jika kita kembali. Hanya jika kita meninggalkan kuil raksasa dengan lancar, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yin Fengqi mengangguk dan berkata,
Adik perempuan Huan benar. Kita harus percaya pada adik laki-laki kita. Jangan kembali dan membuatnya mendapat masalah saat ini. Meskipun Ying Jinhuan juga sangat khawatir tentang keselamatan Xiao Nunu, dia adalah yang terkuat di antara sedikit orang. Betapapun kuatnya dia hanya setingkat Raja Abadi. Di medan perang antara Kaisar Abadi dan Kaisar Abadi, Raja Abadi akan meleleh begitu dia mendekat. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan bagi semua orang adalah pergi secepat mungkin. Swiss. Ying Jinhuan mendesak pedang terbang di bawah kakinya dengan kekuatan besar dan terbang cepat menuju pintu keluar sekte. Xiao Nunu sendirian dengan pedangnya, dan dia sangat berani. Menghadapi pengepungan banyak orang kuat dari kuil raksasa, dia tidak mundur sama sekali. Pada saat yang sama, beberapa tetua dengan cepat datang ke sisi Master Istana Su Huang. "Tuan Istana Su Huang, Anda baik-baik saja?" tanya seorang tetua. Master Istana Su Huang memiliki tatapan muram di matanya, wajahnya dingin. "Anak ini tidak boleh dibiarkan tinggal, dia harus dibunuh di sini hari ini tidak peduli apa." "Ya, dan beberapa pengkhianat itu." Mata Master Istana Su Huang menyapu ke arah lokasi di mana Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya berada. "Jangan biarkan mereka melarikan diri." Dimengerti. Segera, beberapa tetua memerintahkan perburuan terhadap Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya. Para pengikut kuil raksasa yang menerima perintah melintasi medan perang di depan dan mengelilingi Xiao Nunu di kedua sisi. Xiao Nunu tentu tahu apa yang ingin mereka lakukan. Dia mengayunkan lengan kirinya, yang mengenakan tangan raksasa pembunuh dewa, dan melemparkan paku tulang putih. Mundur. Swiss. Kuku tulang mata air kuning tiba-tiba melesat keluar. Seperti meteor yang melesat menembus kehampaan dan langsung mengejar sekelompok orang di sebelah kiri. Bang, bang, bang. Paku tulang mata air kuning menusuk badan mereka tanpa ampun. Orang-orang kuil raksasa yang terbunuh oleh paku tulang mata air kuning bagaikan bola air yang meledak, berubah menjadi pecahan-pecahan di seluruh langit. Paku tulang mata air kuning bergerak sangat cepat. Ia menembus langit dan bumi, mengunci satu persatu sosok. Siapapun yang ingin melewati Xiao Nunu dan mengejar Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya akan dibunuh dengan kejam oleh paku tulang Huang Quan. Menyaksikan kejadian ini, Master Istana Su Huang menggertakkan giginya dan dipenuhi amarah. Dia menatap Xiao Nunu dengan dingin dan berkata, "Mereka tidak bisa melarikan diri, begitu pula dirimu. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup hari ini. Aku tahu asal-usulmu. Bahkan jika kau melarikan diri ke Dahusu, kuil raksasaku tidak akan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah." 4 kata ini langsung menyulut niat membunuh tak terbatas dalam diri Xiao Nunu, dan dia menatap orang-orang di depannya dengan wajah dingin. "Kalau begitu, aku, Xiao Nunu, akan membantai kuil raksasa dengan darah hari ini." Bang! Saat kata-kata itu terucap, nyala api kemasan di badan Xiao Nunu diwarnai dengan sedikit warna merah tua, dan pola peri berbentuk cincin emas di tengah alisnya berubah menjadi pola sihir merah. Teratai sihir merah darah yang besar tiba-tiba muncul di belakang Xiao Nunu. Teratai sihir pembunuh. Mulai formasi. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan 9 langit berguncang. Red Dust Killing Array kembali diaktifkan, dan susunan sihir berwarna merah darah yang megah dan tak tertandingi menyebar di kehampaan, seketika menyelimuti seluruh medan perang. Sejujurnya, Xiao Nunu tidak ingin menggunakan formasi pembunuh debu merah, karena formasi ini menghabiskan darah dan membakar kekuatan hidup. Jika digunakan secara berlebihan, mudah menyebabkan kelelahan fisik. Namun, dendam antara kedua belah pihak telah terbentuk sepenuhnya, dan tidak ada pilihan lain. Karena sudah sampai pada titik kematian, yang ada hanyalah mulai membunuh. Dengan suara pembunuhan, Xiao Nunu turun seperti dewa iblis. Tiba-tiba, bilah sintian merah melesat keluar seperti hujan, menutupi langit dan bumi. Wajah semua orang di kuil raksasa dipenuhi ketakutan yang mendalam. Tidak bagus, lari. Tidak. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu sosok terbunuh dengan kejam, jeritan satu demi satu datang satu demi satu. Bahkan tetua agung dari alam Kaisar Abadi tidak dapat lolos dari hukuman arai pembunuh debu merah, apalagi Kaisar Abadi dan Raja Abadi biasa. Bila bayangan yang mempesona dan indah saling bersilangan, menusiuk dan memotong, dan tampaknya seolah-olah tarian kematian dimulai di antara langit dan bumi. Satu demi satu,
Mahyiyat-mahyiyat yang hancur jatuh dari langit, dan hanya dalam beberapa saat, alam semesta berlumuran darah, dan dunia seperti sebuah lukisan. Apa ini? Kepala Istana Su Huang, yang menyaksikan pemandangan ini, menjadi pucat dan ngeri. Dalam sekejap mata, semua orang di sekitar Xiao Nunu dibantai. Ini semua adalah tulang punggung kuil raksasa. Xiao Nunu benar-benar membunuh mereka semua. Kepala Istana Su Huang benar-benar tercengang. Dia melakukan kesalahan yang sama seperti Tetua Agung. Kesombongan dan ketidaktahuan. Kesombongannya sekali lagi membuat Xiao Nunu marah. Ketidaktahuannya lah yang menyebabkan hilangnya nyawa banyak murid berbakat kuil raksasa. Niat awal Xiao Nunu hanya untuk membawa Ying Jinhuan, Yan Ying dan yang lainnya pergi dari kuil dewa raksasa. Namun, karena perkataan kepala Istana Su Huang, Xiao Nunu sekali lagi mengaktifkan formasi pembunuh kesengsaraan debu merah. Bahkan dengan risiko kehilangan darahnya, dia bertekad untuk memulai badai berdarah. Di atas kuil raksasa, langit berlumuran darah, dan mahyiyat-mahyiyat yang hancur berjatuhan dari kehampaan seperti burung dengan sayap patah. Hujan darah yang berterbangan menjadi latar belakang Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dan memulai pertumpahan darah di kuil raksasa ini. Di luar medan perang, di sebuah bukit terpencil, dua murid Dameng Yunfeng bersembunyi di kegelapan dan menyaksikan pertempuran. Wajah kakak beradik itu dipenuhi dengan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya dewa, wanita itu membuka mulutnya karena terkejut. Dia menutup mulutnya dengan kedua tangan dan berkata dengan kaget, "Kakak, orang ini benar-benar kuat." Pria itu terus menggelengkan kepalanya. Siapa bilang tidak? Pada saat ini, kakak dan adik menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri cara yang dilakukan Xiao Nunu, dan akhirnya mengetahui bagaimana Tetua Agung kuil raksasa itu meninggal. Lalu, lelaki itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekalipun itu aku akan langsung terbunuh jika aku hanya berdiri di sana." Wanita itu menatapnya dengan kaget. Ini sebenarnya adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang nomor 1 di peringkat Raja Surgawi 9 provinsi dan peringkat duniawi. Bahkan orang teratas dalam daftar lokal pun ditakdirkan untuk terbunuh seketika. Kalau saja wanita itu tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan mengira pihak lain itu melebih-lebihkan, tetapi sekarang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, orang yang paling terkejut adalah kepala Istana Su Huang. Dia berdiri di tanah, wajahnya sepucat tanah. Dia mengepalkan tangannya, buku-buku jarinya memutih. Hanya dalam sekejap mata, Xiao Nunu membunuh begitu banyak orang dari kuil raksasa. Melihat hal itu, murid-murid kuil raksasa lainnya yang ada di belakang tidak berani maju. Terlalu menakutkan, orang ini terlalu menakutkan, kita pasti akan mati jika kita naik. Dijamin mati, aku tidak berani memprovokasi dia. Aku belum ingin mati, aku tidak ingin mati. Mendengar suara-suara ketakutan dari banyak murid di belakangnya, wajah Master Istana Su Huang menjadi semakin buruk. Hanya dalam sekejap mata, hampir semua orang di kuil raksasa ketakutan. Darahnya ternoda seperti lukisan, dan semua musuh dihancurkan. Xiao Nunuling berdiri gagah dalam kehampaan, bagaikan dewa pembunuh yang tiada taraf. Pada saat ini, suara Dewa Pedang 9 ekor yang agak serius terdengar dari pagoda emas pancer, darah dan energimu terkuras dengan sangat cepat, cepat tutup Red Dust Tribulation Killing Array. Untuk mengaktifkan Red Dust Tribulation Killing Array, tidak diperlukan kekuatan spiritual untuk mendukungnya, tetapi akan membakar darah dan energi seseorang. Bahkan Xiao Nunu, yang memiliki darah dan kekuatan yang kuat, tidak dapat menggunakan formasi pembunuh ini untuk waktu yang lama. Akan tetapi, yang mengejutkan Dewa Pedang ekor 9, Xiao Nunu bukan saja tidak menutup arai pembunuh debu merah, tetapi malah semakin gencar merangsang kekuatannya. Duar, langit bergetar dan guntur bergemuruh sejauh 3000 mil. Formasi pembunuh debu merah bagaikan cakram ajaib nebula yang mengembang, meningkatkan cakupan jangkauannya. Dewa Pedang berekor 9 bingung, apa yang kau lakukan? Dewa Anggur yang memikat juga mengingatkan, Xiao Nunu, sudah cukup. Jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan darah dan energi. Mata Xiao Nunu yang dalam penuh dengan dingin, dan dia menatap dingin ke arah penguasa Istana Su Huang di bawah. Dia mengucapkan kata demi kata, tentu saja. Potong rumput dan cabut sampai ke akar-akarnya.
Potong rumput dan cabut sampai ke akar-akarnya. Peri pedang ekor 9, peri anggur pemikat dan yang lainnya segera mengerti bahwa Xiao Nunu akan membunuh penguasa istana Su Huang saat itu juga. Sekarang, konflik antara Xiao Nunu dan kuil raksasa telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan, jadi tidak perlu lagi mempertahankan wanita ini. Dan ketika kepala istana Su Huang merasakan tatapan dingin Xiao Nunu, ia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tiba-tiba merasakan sinyal berbahaya. Kepala istana Su Huang hendak melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Formasi pembunuh debu merah tiba-tiba menyelimuti area tempat dia berada. Aura pembunuh yang ganas menghalangi jalan mundurnya kepala istana Su Huang. Xiao Nunu terlihat meletakkan tangan kirinya menghadap ke bawah, dengan kelima jarinya terentang. Dalam sekejap, semua bilah bayangan merah tampak dipanggil dan diarahkan ke master istana Su Huang. Swiss, Swiss, Swiss. Satu demi satu, sinar cahaya seperti bilah pedang raksasa Xingtian jatuh, seperti sekawanan ikan aneh, menyerbu ke arah target yang sama satu demi satu. Pergilah ke neraka, ucap Xiao Nunu dengan dingin. Kepala istana Su Huang merasa ngeri. Dia terluka parah dan benar-benar terjebak di jalan buntu. Dia panik. Sebagai seorang kaisar abadi, dia benar-benar merasakan takut saat menghadapi seorang pemuda yang telah mencapai puncak alam kaisar abadi. Semua bilah bayangan berwarna darah yang indah mendekati master istana Su Huang, yang pupil matanya memantulkan cahaya kemah-teihan yang tajam. Namun, pada saat ini, duar, guntur bergemuruh di atas langit, dan pilar batu besar benar-benar jatuh dari langit. Pilar batu ini sangat mempesona, dan permukaannya ditutupi dengan pola berbagai monster. Rune kuno dan misterius itu bersinar dengan cahaya ilahi. Dari kejauhan, setiap inci rune itu mengandung makna Tao yang unik. Bang! Pilar batu itu jatuh vertikal dan menghantam bagian tengah Red Dust Killing Array. Dentang! Pilar batu kuno itu bertabrakan dengan bagian tengah Red Dust Killing Array, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh seperti guntur. Detik berikutnya, semua bilah bayangan berwarna darah yang melesat menuju istana Master Su Huang melambat. Master istana Su Huang memanfaatkan kesempatan ini untuk segera mundur dan menghindari serangan banyak bilah bayangan berwarna darah. Bang! 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 Serangkaian bilah bayangan berwarna merah darah menghantam bumi, menyebabkan kekacauan setelahnya. Kepala istana Su Huang menyelamatkan hidupnya. Dia menatap langit dengan cahaya yang berkelap-kelip di matanya. Suamiku. Pada saat yang sama, mata banyak murid kuil raksasa di belakang tidak bisa tidak berbinar. Itulah, pilar 10.000 binatang untuk menstabilkan langit, penguasa istana Juexing telah tiba. Penguasa istana Juexing telah tiba tepat pada waktunya. Ya, jika dia selangkah lebih lambat, penguasa istana Su Huang pasti akan berada dalam bahaya. Pilar 10.000 binatang untuk menstabilkan langit adalah senjata sihir tingkat atas yang berada di peringkat 10 besar di antara artefak abadi kelas 9 super. Ini juga salah satu artefak penjaga kuil raksasa. Dimiliki oleh istana Juexing. Bocah, bagaimana mungkin aku membiarkanmu merajalela di kuil dewa raksasaku? Suara yang sangat kuat itu bergetar ribuan mil, dan kemudian, sosok setengah baya dengan aura yang bahkan lebih kuat tiba-tiba muncul di kehampaan. Pria yang datang itu berpenampilan mengesankan dan berbadan kekar, dengan cahaya suci berbentuk bintang yang unik mengalir di sekelilingnya. Orang ini tidak lain adalah penguasa kuil raksasa lainnya, yaitu penguasa kuil bintang absolut. Ia juga memiliki identitas lain, yaitu menjadi mitra Tao dari penguasa istana Su Huang. Di dalam pagoda emas pancer, Dewa Pedang berekor 9 dengan sungguh-sungguh memperingatkan, kamu harus berhati-hati, kultivasinya telah mencapai tahap tengah, alam kaisar abadi-abadi. Kaisar Tang Yinqi juga berkata, ada juga sesuatu yang disebut, pilar 10.000 binatang untuk mengendalikan langit, itu kebetulan memiliki efek pengekangan tertentu pada formasi di dunia. Xiao Nunu mengerutkan kening. Bisakah pilar 10.000 binatang untuk mengendalikan langit menahan formasi? Tidak heran dia merasa Red Dust Killing Array berjalan sangat lambat. Pada saat ini, kepala istana Su Huang berteriak keras, suamiku, bunuh dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Kepala istana Su Huang benar-benar takut pada Xiao Nunu. Jika orang seperti itu dibiarkan melarikan diri, semua orang di istana dewa raksasa mungkin akan kesulitan bobo dan makan. Dia tidak bisa lari. Penguasa istana Juexing mensibir,
mengangkat lengannya dan melepaskan kekuatan dahsyat yang mengguncang surga. Pilar surga oleh 10.000 binatang bintang jatuh. Penguasa istana Juexing menggunakan kombinasi keterampilan abadi bawaannya dan senjata abadi super tingkat 9 untuk memulai. Duar. Detik berikutnya, pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Dari awan, satu demi satu pilar batu megah jatuh. Pilar-pilar batu ini terus-menerus menghantam formasi pembunuh kesengsaraan debu merah, dan badai petir meraung dan mengguncang langit. Pilar surga 10.000 binatang bintang jatuh. Penguasa istana Juexing menggunakan jurus-jurus mematikan untuk merenggut nyawa Xiao Nunu. Duar, duar, duar. Di kehampaan, satu demi satu, pilar surga 10.000 binatang menghantam arai pembunuh debu merah dengan kekuatan besar. Dan setiap kali terjadi tabrakan, badan Xiao Nunu juga mengalami benturan yang besar. Bagaimanapun, teratai pembunuh iblis telah menyatu dengan Xiao Nunu. Begitu formasi pembunuh debu merah hancur, Xiao Nunu juga akan menanggung akibatnya. Badan utama pilar 10.000 binatang menekan inti dari susunan pembunuh debu merah. Formasi ini harus ditarik, kata Xiao Nunu dengan suara yang dalam. Karena dia tidak mengetahui detail kuil raksasa, Xiao Nunu tidak membuat banyak persiapan. Maka penguasa istana Juexing mengambil inisiatif. Seketika pikiran Xiao Nunu bergerak, pola sihir merah di antara kedua alisnya berkelebat, dia pun segera menarik kembali Red Dust Killing Array. Bang! Saat Xiao Nunu berhenti mengaktifkan teratai setan pembunuh, formasi di kehampaan itu langsung riuntuh. Satu demi satu pilar batu megah menerobos rintangan dan jatuh ke arah Xiao Nunu di bawah. Duar, duar, duar. Gunung-gunung riuntuh, bumi terbelah, gunung-gunung dan sungai-sungai riuntuh, dan sebagian besar wilayah sekte riuntuh. Satu demi satu, pilar 10.000 binatang surgawi menembus bumi, menghancurkan segalanya. Kekuatan penghancur yang mengerikan itu begitu dahsyat sehingga apapun di bawahnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Oh tidak, penguasa istana Juexing juga ada di sini. Pada saat ini, di dekat pintu keluar sekte, Yin Fengqi tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kaget saat dia melihat kekacauan besar di belakangnya. Ying Jinhuan tanpa sadar berhenti. Pedang terbang yang membawa beberapa orang berhenti di udara. Kepala istana Juexing. Ying Jinhuan mengerutkan kening dan tampak ngeri, ini adalah orang kuat di tahap tengah kaisar abadi. Jika kemunculan kepala istana Su Huang tidak cukup membuat beberapa orang khawatir tentang keselamatan Xiao Nunu, maka kemunculan kepala istana Juexing membuat mereka sangat gugup. Apa yang harus kita lakukan? Guan Rengui bertanya dengan panik, Xiao Nunu sekarang menghadapi dua kaisar abadi, dia pasti dalam bahaya. Jangan katakan apa-apa, tidak ada gunanya bagi kita untuk pergi. Dengan kekuatan kita, apalagi bantuan, kita akan hancur begitu kita mendekati medan perang. Kata Jiang Jinyu. Ying Jinhuan dan kelompoknya berada dalam dilema. Mereka tidak bisa pergi, juga tidak tahu apakah harus pergi atau tidak. Mereka hanya bisa berdiri di pinggir lapangan dan khawatir. Di sebuah bukit terpencil, kakak dan adik Dameng Yunfeng tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka saat ini. Penguasa istana Juexing juga telah muncul. Xiao Nunu dalam masalah, kata wanita itu. Pria itu mengerutkan kening, ekspresinya serius, meskipun formasinya kuat. Pilar 10.000 binatang memiliki efek pengekangan tertentu pada formasi, jika tidak, dia tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Wanita itu mengangguk, setelah pertempuran ini, kuil dewa raksasa pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia dibiarkan melarikan diri, kuil dewa raksasa tidak akan pernah bobo nyenyak di masa depan. Oh, sungguh disayangkan. Pria itu menghela nafas ringan, dengan kultivasi orang ini, dia pasti akan menjadi yang teratas di daftar surgawi, dan bahkan ada kemungkinan besar dia akan berada di daftar dewa di masa depan. Tetapi dia akan terbunuh di sini hari ini. Pria itu tidak menertawakan kemalangannya, tetapi malah menghela nafas. Di matanya, Xiao Nunu jelas merupakan seorang jenius langka di alam abadi Jiushu yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Agak disayangkan bahwa ia akan dimakamkan di kuil raksasa ini hari ini. Wanita itu juga menghela nafas, sayang sekali, alangkah hebatnya jika bakat seperti itu ada di Dameng Yunfeng kita. Dalam pertempuran hari ini, kuil raksasa juga menderita kerugian besar. Medan perang riuntuh dan terbalik.
Lebih dari selusin pilar batu besar dan megah berdiri di atas tanah. Pada saat ini, Xiao Nunu berdiri di kehampaan, di tengah-tengah banyak pilar batu. Tidak ada luka yang terlihat di badan Xiao Nunu, dan dia pada dasarnya berhasil menghindari semua serangan Wan Shu Ding Tiansu. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, perubahan aura Xiao Nunu masih terasa. Napas Xiao Nunu jelas jauh lebih tidak teratur, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Gelombang gempa susulan yang ditimbulkan oleh jatuhnya pilar Dingtian 10.000 binatang sangat besar. Selain itu, Xiao Nunu telah menggunakan Red Dust Killing Array secara terus-menerus, dan darah serta energinya telah terkuras, sehingga serangan penguasa istana Juexing berdampak besar pada Xiao Nunu. Akan tetapi, murid-murid kuil raksasa tampak tidak percaya. Dia belum jatuh. Tidak masuk akal. Pilar Dingtian 10.000 binatang memberkati keterampilan abadi bawaan Master Istana Juexing. Secara logika, bahkan orang-orang di level yang sama seharusnya tidak mampu menahannya. Jika itu adalah kaisar abadi awal, dia pasti sudah mati di tempat. Tapi dia masih bisa berdiri. Tapi dilihat dari penampilannya, luka-lukanya pasti serius. Master Istana Juexing menatap Xiao Nunu di bawah, tatapannya menjadi lebih tajam. Kekuatan pilar 10.000 binatang Dingtian sangat mengerikan. Bahkan gempa susulan yang meletus cukup untuk membunuh lawan manapun di level Kaisar Abadi. Sungguh mengejutkan bahwa Xiao Nunu telah menahan begitu banyak gelombang kejiut susulan dari pilar 10.000 binatang Dingtian tetapi belum jatuh. Swiss. Pada saat ini, Master Istana Su Huang terbang di belakang Master Istana Juexing. "Suamiku, bagaimana lukamu?" tanya penguasa Istana Juexing. "Aku baik-baik saja," jawab kepala Istana Su Huang, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Anak ini tidak boleh ditahan. Aku tahu. Dia harus mati hari ini." Setelah berkata demikian, kepala Istana Juexing sama sekali tidak ragu-ragu, dan mengerahkan seluruh kekuatannya, lalu kekuatan abadi yang besar pun tersapu keluar. Detik berikutnya, pilar 10.000 binatang yang berdiri di tanah sekitar Xiao Nunu secara bersamaan melepaskan fluktuasi energi yang kuat. Koefisien pola binatang pada pilar menyala, dan kemudian, ribuan hantu monster muncul di kehampaan. Penguasa Istana Juexing menatap Xiao Nunu dengan tatapan penuh penghinaan. "Kau membunuh para tetua kuil Dewa Raksasaku, melukai murid-murid kuil Dewa Raksasaku, dan baru saja kau hampir membunuh Su Huang. Hari ini, aku pasti akan mengekstrak jiwa abadimu dan memakukannya ke pilar 10.000 binatang, sehingga kau akan menanggung rasa sakit digigit oleh 10.000 binatang." Bas! Saat kata-kata itu jatuh, formasi rune bintang yang indah terbuka di depan penguasa Istana Juexing. Dalam sekejap, semua hantu dari ribuan monster di dunia berkumpul menuju formasi bintang, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi pedang bintang raksasa yang mewah. Pedang itu dipenuhi dengan pola-pola binatang dan napas ribuan binatang buas bertebaran di sekitarnya. Pedang ini dimaksudkan untuk membunuh semua makhluk hidup. Aura yang mengerikan. Seperti yang diharapkan dari penguasa Istana Bintang Absolut, dia sangat kuat. Orang itu sudah tamat sekarang. Ekspresi kekaguman mendalam tampak di wajah semua orang di kuil raksasa. Menurut pendapat semua orang, Xiao Nunu sudah mati. Wajah kepala Istana Su Huang penuh dengan kebanggaan, "Dengan suamiku di sini, bahkan jika kau memiliki kekuatan besar, itu tidak akan berguna." Kepala Istana Juexing mengikuti, "Kau pantas menerima nasib ini karena telah membunuh begitu banyak orang dari Istana Dewa Raksasaku. Dan para pengkhianat itu, tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos, mereka akan mengikutimu. Sampai mati. Bersiaplah untuk mati." Niat membunuh kepala Istana Juexing melonjak, dan dia melampiaskan jurus pembunuh pamungkasnya. Pedang 10.000 binatang dan bintang. Dentang. Pedang itu meraung ke langit, menghancurkan langit dan bumi. Pada saat ini, langit dan bumi kehilangan warnanya dan ruang angkasa hancur. Namun, menghadapi jurus mematikan yang unik dan tak tertandingi ini, wajah Xiao Nunu bukan saja tidak menampakkan rasa takut, tetapi malah menampakkan senyuman dingin. "Aku tidak tahu apakah mereka akan mati atau tidak, tapi aku tahu. Kau tidak akan selamat hari ini." Bas! Saat kata-kata itu terucap, cahaya keemasan yang sangat suci dilepaskan dari badan Xiao Nunu. Tiba-tiba, sebuah susunan rune emas muncul di depan Xiao Nunu. Di tengah susunan rune tersebut,
ribuan cahaya emas berkumpul dan membentuk pola berbentuk menara. "Pergilah ke neraka!" teriak Xiao Nunu, dan aura dewa pun menyeruak dari badannya. Swiss! Dalam sekejap, seberkas cahaya keemasan meletus dari badan Xiao Nunu, dan kekuatan yang tersimpan di menara emas pancer langsung diaktifkan oleh Xiao Nunu. Detik berikutnya, pilar cahaya keemasan itu bertabrakan dengan keras dengan pedang bintang raksasa. Dengan suara bang yang keras, pedang bintang raksasa itu tiba-tiba meledak. Apa? Penguasa istana Juexing merasa ngeri. Kepala istana Su Huang bahkan lebih terkejut. Mata semua murid kuil raksasa lainnya hampir keluar dari kepala mereka. Jurus pamungkas penguasa istana Juexing ternyata bisa dipatahkan dengan mudah. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan belum terjadi. Setelah sinar cahaya keemasan menghancurkan pedang bintang 10.000 binatang menjadi berkeping-keping, ia melanjutkan serangannya dan menyerang penguasa istana bintang absolut. Yang terakhir terkejut dan tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan suara bang, seberkas cahaya keemasan, bagaikan cahaya dewa penghancur dunia, tanpa ampun menembus badan Master Istana Juexing. Mata Master Istana Su Huang membelalak, seolah-olah dia telah disambar petir. "Suamiku!" Dia ketakutan, dan ekspresi puas di wajahnya lenyap sepenuhnya. "Berhenti!" teriaknya tanpa sadar, tetapi sedetik kemudian, pilar cahaya keemasan itu meledakkan badan Master Istana Bintang Absolut. Bang! Darah bercucuran dan anggota badan beterbangan di mana-mana. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Master Istana Bintang Absolut hancur berkeping-keping di tempat. Pemandangan yang amat menggemparkan, memengaruhi saraf penglihatan semua orang. Adegan yang sangat mengerikan ini membuat semua orang tak mampu bertahan. Semua orang di kuil raksasa itu merasa seperti tersambar petir dan otak mereka menjadi kosong. Penguasa Istana Juexing terbunuh. Penguasa Istana Juexing, yang memiliki basis kultivasi tahap tengah alam Kaisar Abadi, muncul di tempat kejadian hanya selama beberapa puluh detik sebelum dia langsung dibunuh oleh Xiao Nunu dalam satu gerakan. "Ya dewa! Penguasa Istana Juexing terbunuh. Apakah aku sedang bermimpi? Ah! Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, ini palsu, ini pasti palsu. Bagaimana mungkin penguasa Istana Juexing mati? Bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah? Aku tidak percaya, aku tidak percaya." Murid-murid kuil dewa raksasa yang tak terhitung jumlahnya memegang kepala mereka dengan tangan mereka, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Tahukah kamu, di dalam hati mereka, penguasa Istana Juexing bagaikan gunung yang tidak dapat didaki, siapapun yang melewatinya harus mendongak. Dan sekarang, gunung ini telah runtuh. Dan itu adalah jenis yang terjatuh karena tendangan seseorang. Bisa dibayangkan betapa hancurnya semua orang. Itu seperti runtuhnya iman. "Suamiku!" Ratapan pilu kepala Istana Su Huang menggema di seluruh langit dan bumi. Hanya butuh sesaat untuk berubah dari takut menjadi bangga. Dan transisi dari kegembiraan menuju tragedi juga hanya membutuhkan sesaat. Saat penguasa Istana Juexing muncul, penguasa Istana Su Huang mengira Xiao Nunu sudah ditakdirkan mati. Dia pun mensibir Xiao Nunu dengan ekspresi puas di wajahnya. Hanya dalam sekejap mata, Xiao Nunu membuatnya mengerti betapa tragis dan menyedihkannya hal itu. Kepala Istana Su Huang ingin mengambil sisa-sisa kepala Istana Juexing, tetapi dia tidak tahu bagian mana yang harus diambil. Kekuatan pembunuh yang sangat besar itu pertama-tama menghancurkan badan Master Istana Juexing menjadi berkeping-keping, tetapi ketika Master Istana Su Huang mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, anggota badan yang tersisa langsung berubah menjadi bubuk. "His, ya dewa, bahkan tidak ada sedikit pun ampas yang tersisa." Di luar medan perang, di sebuah bukit terpencil, saudara laki-laki dan perempuan Dameng Yunfeng membelalakkan mata mereka, merasa seperti akan mati lemas. Lelaki itu merupakan murid utama Dameng Yunfeng dan juga merupakan puncak dari peringkat Raja Surgawi dan peringkat Bumi Jiushu, tetapi pada saat ini dia tidak dapat menahan gemetar. Dia ketakutan dan wajahnya menjadi pucat. Kekuatan macam apa ini? Mampu membunuh Kaisar Abadi yang kuat di tahap tengah dengan sangat menyeluruh. "Kakak, ayo cepat pergi dari sini. Kuil raksasa benar-benar tidak aman," kata wanita itu dengan gugup. Dia tidak bermaksud menyindir, dia hanya merasa tidak aman. Bahkan Kaisar Abadi yang agung pun meninggal dengan mudahnya, sehingga Kaisar Abadi dan Raja Abadi biasa menanggung risiko yang besar. "Kakak,
Wanita itu memegang lengan pria itu, ayo kembali ke sekte, aku tidak ingin tinggal di sini. Kemudian, wanita itu tertegun, karena dia mendapati kakaknya juga gemetar. Kakak, dia tak dapat mempercayainya. Ini adalah puncak daftar Raja Kyushu. Saya benar-benar ditakuti seperti ini oleh Xiao Nunu. Tetapi, melihat seluruh kuil raksasa, siapa yang tidak seperti ini? Siapa yang dapat tetap tenang saat menghadapi kekuasaan absolut? Baru saja, kakak dan adiknya masih merasa kasihan pada Xiao Nunu, merasa sangat disayangkan dia meninggal di kuil raksasa. Namun sekarang, mereka begitu takut pada Xiao Nunu sehingga mereka tidak dapat berdiri dengan tegak. Mendekati pintu keluar kuil raksasa, Ying Jinhuan, Yan Ying, Yin Fengqi dan lainnya yang menyaksikan pemandangan ini juga kehilangan kemampuan untuk berpikir. Ya ampun! Dewa, adik laki-lakiku telah membunuh penguasa istana Juexing. Mata Yin Fengqi hampir keluar. Yang lainnya membeku di tempat. Membunuh tetua agung, melukai para penguasa istana Su Huang. Ternyata ini belum batas kemampuan Xiao Nunu. Sampai saat ini, semua orang merasakan betapa mengerikan kekuatan Xiao Nunu. Kekuatan kekacauan merasuki langit dan bumi. Kepala istana Su Huang tampak seperti orang gila. Dia menyaksikan dengan tak berdaya saat badan kepala istana Juexing berubah menjadi serpihan di seluruh langit, seperti harga dirinya yang diinjak-injak dan kesombongan yang hancur. Pada saat ini, dia melihat secercah jiwa abadi penguasa istana Juexing. Suamiku. Kepala istana Su Huang bergegas mendekat dengan panik. Namun, detik berikutnya, tekanan mengerikan menyelimuti jiwa abadi itu, dan telapak tangan ungu emas besar muncul di bawah jiwa abadi itu. Kepala istana Su Huang ketakutan. Dia melihat dengan saksama dan melihat Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, mengaktifkan kekuatan tangan raksasa pembunuh dewa. Beraninya kau. Kepala istana Su Huang meraung marah, jika kau berani menghancurkan jiwanya yang abadi, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Xiao Nunu mengabaikan peringatan pihak lain. Ia mengatupkan kelima jari tangan kirinya, dan telapak tangan ungu emas yang besar juga mengepal ke arah tengah. Jiwa abadi penguasa istana Juexing bagaikan terbungkus dalam cakar iblis, tak dapat lepas dari nasib hancur. Berhenti. Pada saat ini, suara lain yang mengguncang langit terdengar dari dalam kuil raksasa. Ekspresi semua orang berubah lagi. Master istana Su Huang juga tampaknya telah melihat seorang penyelamat, dan dia dengan cepat berteriak ke langit, Master Istana Agung, cepatlah, bunuh dia dengan cepat. Semua orang di istana Dewa Raksasa menatap ke langit di belakang mereka. Itu adalah Grand Hall Master, itu adalah Grand Hall Master yang ada di sini. Kita diselamatkan. Dia akhirnya di sini. Grand Hall Master akhirnya muncul. Di luar medan perang. Di sebuah bukit terpencil. Saudara laki-laki dan perempuan Dameng Yunfeng juga menoleh untuk melihat posisi di belakang kuil raksasa. Dia adalah Grand Master kuil raksasa, Zhong Changxuan. Kata wanita itu dengan sungguh-sungguh. Seperti yang kita ketahui, ada 3 guru di kuil raksasa. Mereka adalah Master Istana Su Huang peringkat ketiga, Master Istana Juexing peringkat kedua, dan Master Istana Agung peringkat pertama, Zhong Changxuan. Keluarga Changxuan jarang muncul, dan segala urusan besar maupun kecil dalam sekte umumnya ditangani oleh 2 ketua aula, Su Huang dan Juexing, serta sekelompok tetua. Grand Hall Master ini hanya akan muncul ketika ada masalah yang sangat serius. Pria itu tampak tegas, dan berkata dengan suara yang dalam, terakhir kali Changxuan muncul adalah 300 tahun yang lalu. Aku tidak menyangka dia akan muncul hari ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tertawa datar. Bagaimana bisa kamu tidak keluar? Bahkan penguasa istana Juexing dan tetua agung pun terbunuh, bagaimana pihak lain bisa tinggal diam? Jika dia tidak segera keluar, seluruh kuil raksasa mungkin akan dibantai oleh Xiao Nunu dan sungai darah akan mengalir. Situasinya makin kacau, kata wanita itu. Pria itu juga menggelengkan kepalanya diam-diam, kupikir ini hanya invasi biasa, tapi aku tidak menyangka itu akan menyebabkan konsekuensi yang begitu besar. Sepertinya lebih baik bagi kita berdua untuk lebih jarang pergi ke sekte orang lain di masa depan. Wanita itu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan tidak berkata apa-apa lagi. Duar. Angin kencang dan awan mengamuk, bumi berguncang, dan sosok besar dan tak tertandingi muncul di belakang kuil raksasa itu.
Sosok itu tingginya 100 kaki dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Jelas, ini bukan badan asli Zhong Changxuan, tetapi proyeksi kekuatan gaibnya. Tetapi meskipun itu adalah proyeksi kekuatan magis, aura yang dipancarkannya sungguh menakjubkan. Itu adalah Master Aula besar. Di pintu keluar sekte, Yin Fengqi kembali memegang kepalanya dengan kedua tangannya. Guanren Gui, Yan Ying, Jiang Jinyu, Ying Jinhuan dan yang lainnya semuanya tampak pucat dan merasakan hawa dingin di tulang belakang mereka. Bagi mereka, Master Aula besar, Changxuan, jelas merupakan sosok yang legendaris. Jika saya beruntung, saya mungkin dapat bertemu dengan kedua penguasa istana, Su Huang dan Jue Xing, sekali atau dua kali. Master Aula besar ini mungkin tinggal di sekte tersebut selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, namun tetap tidak dapat menemuinya sekalipun. Bang! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan gelombang momentum melanda. Semua orang di kuil raksasa berdiri dengan goyah, dan kekosongan di depan mereka terus berguncang. Xiao Nunu menghadapi tekanan besar ini dengan ekspresi acuh tak acuh dan tidak bergerak sama sekali. Xiao Nunu, ini adalah tahap akhir dari alam kaisar abadi. Kata Dewa Pedang Ekor 9 dengan nada serius. Tahap akhir dari kaisar abadi-abadi berada di puncak piramida di seluruh negara bagian Baxing. Namun, Xiao Nunu telah menggunakan pagoda emas pancer tadi. Sebelum roh menara terbobo, ia memberitahu Xiao Nunu bahwa ia telah meninggalkan sebuah keterampilan penyelamat hidup yang dapat digunakan sekali saat dalam bahaya. Setelah digunakan, rune pada permukaan pagoda emas pancer akan menghilang. Namun setelah menghilang, rune tersebut akan pulih secara bertahap. Jika Anda ingin menggunakannya lain kali, Anda harus menunggu hingga rune tersebut terisi penuh. Dengan kata lain, dalam waktu singkat, Xiao Nunu tidak akan dapat lagi menggunakan menara emas pancer. Tanpa kartu truf penyelamat nyawa ini, situasi selanjutnya akan menjadi sangat rumit. Sekalipun masih ada kartu truf Killing Demon Lotus, konsumsi darah dan energi secara terus-menerus akan membawa akibat serius yang tidak bisa diabaikan. Xiao Nunu, bersiaplah untuk melarikan diri kapan saja. Kami akan mengambil tindakan bila perlu. Tang Yin Qihuang mengingatkan. Meskipun mereka mungkin terbobol lagi jika mereka mengambil tindakan, tidak ada cara lain dalam situasi ini. Apa yang dihadapi Xiao Nunu bukan hanya Zhong Changxuan, tetapi seluruh kuil raksasa. Dia telah melawan 3 kaisar abadi berturut-turut dan menggunakan Red Dust Killing Array 2 kali, dan kondisinya benar-benar terkuras habis. Jika dia memilih untuk berhadapan langsung dengan Changxuan di tahap akhir kaisar abadi, risikonya akan sangat besar. Terlebih lagi, ini adalah negara Baxing, di mana terdapat terlalu banyak faktor yang tidak stabil dan kita mungkin menghadapi situasi yang tidak diharapkan. Momentum besar seperti gunung terus melonjak. Changxuan bagaikan dewa raksasa kuno, yang memancarkan aura menakutkan. Xiao Nunu tetap tenang. Tangan raksasa pembunuh dewa di lengan kirinya masih mengendalikan jiwa abadi penguasa istana Jue Xing. Selama dia memikirkannya, dia bisa menghancurkan jiwa abadi itu. Kepala Istana Agung, cepat bunuh dia, cepat bunuh dia. Kepala Istana Su Huang masih berteriak. Kebenciannya terhadap Xiao Nunu mencapai tingkat yang sulit dijelaskan. Xiao Nunu tidak hanya membuatnya kehilangan muka, dia juga membunuh suaminya tepat di depannya. Bagi kepala Istana Su Huang, ini bahkan lebih memalukan daripada bunuh diri. Pada saat ini, Zhong Changxuan berbicara. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, serahkan jiwa abadi penguasa istana Jue Xing dan tetua agung, serta barang-barang yang kau dapatkan di lembah Dewa Serigala, dan aku berjanji akan membiarkanmu meninggalkan istana Dewa Raksasa. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Terutama Master Istana Su Huang, dia tampak tidak percaya. Keluarga Changxuan benar-benar ingin membiarkan Xiao Nunu pergi. Mengapa? Xiao Nunu membunuh begitu banyak orang dari kuil Dewa Raksasa hari ini, termasuk seorang kepala kuil dan seorang tetua agung, dan kau membiarkannya pergi begitu saja. Mungkinkah Lian Changxuan juga punya kekhawatiran? Yan Ying, Yin Fengqi dan lainnya di belakang merasa gembira. Sial, ketua aula besar juga takut pada adik juniorku. Yin Fengqi berkata dengan gembira, sudah beres. Namun, jawaban Xiao Nunu membuat senyum Yin Fengqi tiba-tiba berakhir. Tidak, suara dingin Xiao Nunu terdengar. Bersambung.